Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. 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 Silakan. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kali ini temanya agak panjang. Jika itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ini merujuk pada ayat 18 dari bacaan kita pada minggu hari ini, yaitu nasihat bagaimana orang harus hidup sebagai orang percaya. Kalau melihat tema ini, sederhananya ini sedang berbicara tentang hal pengambilan keputusan, ya. Hal mengambil keputusan. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap saat, setiap kesempatan, setiap anak-anak Tuhan selalu diperhadapkan dengan keputusan. Apa yang harus dibuat? Apa yang harus diputuskan? Mana yang harus dipilih? Dan ayat 18 mengatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Jika hal itu bergantung padamu, jika engkau harus mengambil keputusan, maka rujukannya apa? Apa yang mesti kita lakukan? Bacaan ini banyak menggunakan kata perintah. Kata perintah yang dipakai di sini beberapa kali dipakai kata hendaklah. Hendaklah. Hendaklah ini saya melihat pada KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa arti dari kata hendaklah itu ialah semestinya atau seharusnya. Jadi misalnya di hadapan kita ada dua hal yang harus kita pilih, maka kata hendaklah itu merujuk pada sebuah anjuran. Dari dua hal ini, mestinya, semestinya atau seharusnya, hendaklah kamu memilih yang ini. Dia memberi rekomendasi. Jadi kata hendaklah ini lebih berbicara kepada rekomendasi atau rujukan. Kamu harus merujuk pada ini, ya. Jadi misalnya orang yang divonis mengalami penyakit diabetes atau gula. Nah, ketika di hadapannya ada berbagai hal, maka mestinya dia merujuk pada apa yang disampaikan oleh orang yang paham. Orang yang paham itu siapa? Dokter. Dokter yang memeriksa. Tentu dokter sudah mengatakan bahwa mama ini boleh, ini tidak boleh. Nah, itu rujukan. Keputusannya tetap ada pada kita sendiri, kita yang memutuskan. Apakah saya mengikuti rujukan ini, anjuran ini, ataukah saya memilih melakukannya sesuai dengan yang saya mau. Paulus memulai bacaan ini dengan mengatakan hendaklah. Hendaklah, kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita membaca bacaan ini hanya terdiri dari 12 ayat. Ayat 9 sampai ayat 21 berarti ada 12 ayat. Tapi dari 12 ayat ini saya melihat dalam catatan saya ada kurang lebih 27 perintah yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di Roma. Ya, ada 27 perintah. Ya, kalau saya melewati beberapa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi perintahnya hendaklah itu atau semestinya itu ada 27. Jadi contohnya dia bilang kasih tidak boleh pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, harus saling mengasihi, harus saling mendahului, harus saling memberi hormat, jangan kendor, kerajinan, dan seterusnya sampai ada 27. Saya membacanya cukup banyak ini. Jadi kalau kita teman jemaat Tuhan harap bersabar, karena ini 27, ini saya mau jabarkan satu-satu. Jadi mungkin koton duduk sampai sekitar jam 8 ya. Saya berharap semua minum sore sehingga kita bisa duduk sama-sama sampai jam 8. Karena ini ada 27
27 perintah aktif yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan jika itu diperhadapkan kepada saudara untuk mengambil keputusan apa yang mau diambil, ya? Keputusan apa yang mau diambil di antara yang baik dan yang jahat, mau ambil apa? Karena itu dia memberi penegasan kepada saya dan kepada kita semua yang membaca firman Tuhan ini di ayat 18, sedapat-dapatnya, ya. Dia tidak memberi sebuah kata kunci bahwa harus ini, harus itu, tidak. Tapi dia bilang sedapat-dapatnya. Kenapa dia pakai kata sedapat-dapatnya? Padahal kalau kita membaca pada 10 perintah yang ditulis oleh Allah kepada Musa, di situ jelas perintahnya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Dia tidak tidak pakai sedapat-dapatnya, atau dia tidak pakai kata hendaklah, tidak. Kenapa Paulus menggunakan dua kata ini kepada orang percaya yang ada di Roma? Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu harapan dari Rasul Paulus, bahwa apapun keputusan yang diambil oleh jemaat Tuhan di Roma adalah sebuah keputusan yang datang dari kehidupan beriman orang yang dewasa, orang yang telah paham akan kasih Allah, orang yang telah mengerti. Karena itu dia memberi rujukan ini dalam ayat 18, jika itu tergantung padamu. Jika kamu yang harus mengambil keputusan, maka rujukannya ialah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari kalimat ini dia menjabarkannya menjadi 27 kalimat perintah tadi. Ada 27 banyaknya, saya mencatat di sini. Saya baca satu persatu kok. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata kerja yang terdiri dari 27 perintah ini adalah hal-hal yang mestinya dilakukan secara aktif oleh orang percaya, oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca di sini seolah-olah Rasul Paulus sedang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, karena perintah-perintahnya jelas, dia tidak membungkus dalam kalimat bersayap, tapi dia langsung pada apa yang mesti dilakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa dalam setiap kesempatan ada saja hal-hal yang diperhadapkan kepada orang percaya, kepada saya dan saudara, dan kepada saya dan saudara harus memilih untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Ya, setiap saat, setiap kesempatan, mulai dari bangun pagi, kita yang mengambil keputusan. Hari ini saya mau jadi suami yang baik atau tidak? Hari ini saya mau berlaku sebagai seorang istri yang bertanggung jawab atau tidak? Hari ini saya mau hidup sebagai seorang anak di dalam rumah atau tidak? Itu keputusan yang mesti diambil secara sadar oleh orang percaya. Karena dari keputusan itu kita menjalani hari hidup kita. Ya, dari keputusan itu yang kita ambil itu kita menjalani dan menikmati hari hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita menikmati hal-hal tersebut. Bahwa kita tinggal dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ketika kita bangun dan kita mengambil keputusan, hari ini saya berniat, kita bilang pada diri kita sendiri, hari ini saya bertekad untuk menjalani hidup saya sebagai seorang istri yang baik, sebagai seorang mama yang baik bagi anak-anak. Maka hari-hari itu kita akan nikmati sebagai seorang mama yang baik, sebagai seorang istri yang baik. Dan kita diberkati dengan kehidupan yang kita pilih, yang kita putuskan, bagaimana kita menjalaninya. Dan keputusan itu ada pada diri saya dan saudara. Acuan atau rujukan yang disampaikan oleh Paulus bagi saya dan saudara ialah ketika kamu harus memilih, maka pilihlah jalan perdamaian. Karena hidupmu akan diwarnai dengan perdamaian. Engkau akan menikmati perdamaian yang datang dari Tuhan. Itu menjadi anjuran, itu menjadi rujukan. Tetapi kalau yang namanya anjuran dan rujukan, maka dia tidak bersifat memaksa, tapi dia hanya memberi rekomendasi.
keputusannya tetap ada pada saya dan saudara. Orang bilang begini, untuk mendapatkan musuh itu mudah, ya. Untuk mendapatkan musuh itu banyak. In hari mau dapat 100 juga gampang, ya. Tinggal lihat rame di mana, tapi cari hal di situ selesai, toh. Dapat sebanyak mungkin, ya. Orang pemotor ada berdiri babai lu senggol, sako kas jatuh kan sudah dapat, toh. Mau dapat musuh tuh gampang. Tapi mau ada dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan perdamaian, itu perlu untuk diambil dalam sebuah keputusan terlebih dahulu. Ketika saya ada di sini, apa yang harus saya buat agar saya menikmati perdamaian? Bukan saja untuk diri saya, tetapi untuk semua orang yang ada di sekeliling saya. Itu menjadi apa yang ada dalam kehidupan dan cara berpikir kita sebagai orang dewasa. Semuanya itu tergantung bagaimana kita harus memilih untuk bertindak. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus memulai dengan jangan pura-pura. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pendamaian atau perdamaian, maka kasih itu jangan pura-pura, ya. Jangan hanya kelihatan di luar, tetapi tidak datang dari dalam. Karena itu ketika kamu memiliki kasih yang tidak pura-pura, maka kamu mampu melakukan hal yang baik, mampu menjauhi kejahatan, kalian bisa mengasihi sesama saudara, saling mendahului, memberi hormat dan lain sebagainya. Ada banyak sekali di sini, ya. Bahkan dia berbicara tentang orang Kristen atau orang percaya yang memiliki empati. Di sini dia katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kehidupan kita sungguh-sungguh, tidak pura-pura. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di ayatnya yang ke-19 dia katakan, jika kamu, apa yang kamu buat itu dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, dengan kejahatan, maka dia katakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kehidupanmu, itulah keputusanmu, itu yang harus kamu jalani dalam kehidupan bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, lebih ekstrim lagi di ayat 20 dia bilang, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Karena apa? Karena pembalasan adalah hak Tuhan, ya? Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi ketika kita mengambil hak Tuhan untuk melakukan pembalasan atau membalas yang jahat dengan yang jahat, maka dia sudah menerima di pembagian. Dan kita telah berubah dari orang baik menjadi orang jahat, ya. Dia telah menerima hukumannya dari kita, tetapi konsekuensinya kita mengalami perubahan hidup. Yang tadinya anak Tuhan menjadi anak yang tidak memuliakan Tuhan lagi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, membaca bagian firman Tuhan ini kita sedang berefleksi tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Kitalah anak-anak Tuhan yang akan menjalani hari-hari hidup kita. Kita tidak tahu berapa panjang waktu yang Tuhan siapkan dan peruntukkan bagi kita. Tetapi Paulus menyarankan kepada jemaat Tuhan di Roma, demikian juga kepada saya dan saudara pembaca firman Tuhan ini, ialah dia mengingatkan dan memberi rujukan kehidupan sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepadamu. Sebagai orang percaya, ketika kamu harus mengambil keputusan, maka keputusanmu haruslah tepat. Jangan salah ambil keputusan. Karena ketika engkau salah mengambil keputusan, engkau akan menjalani konsekuensinya. Kehidupanmu akan berjalan sesuai dengan keputusanmu, dan keputusan yang buruk akan membawa engkau kepada hal yang buruk. Tetapi ketika keputusan yang engkau ambil sesuai dengan rujukan yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, yaitu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, maka engkau sedang mengikuti sebuah nasihat yang baik. Sebuah nasihat yang membawa kita
kepada kehidupan yang mempermuliakan Allah. Karena itu kita akan memasuki hari-hari di depan. Jalanilah hari hidup kita dan pertimbangkanlah setiap keputusan yang hendak kita buat. Ada satu cerita tentang Sokrates. Saya sedikit lupa jalan ceritanya dengan baik, tapi sebagian yang saya ingat, ada seorang yang datang kepada Sokrates. Sokrates ini seorang filsuf besar pada zamannya. Seseorang ini datang dan bilang pada Sokrates, "Beta mau cerita dengan lu sesuatu." Kemudian Sokrates bilang, "Tunggu, sabar dulu. Sebelum lu cerita, beta tanya dulu. Apakah cerita itu berhubungan dengan saya?" "Oh, sonde, son ada hubungan dengan Bapak." "Oke. Yang kedua, apakah cerita itu tentang sesuatu yang baik?" Dia bilang, "Sonde, bukan sesuatu yang baik." "Apakah cerita itu menguntungkan saya?" "Tidak juga, Bapak. Tidak menguntungkan siapa-siapa." "Jadi, yang kamu mau ceritakan kepada saya ini tidak berhubungan dengan saya, kemudian bukan sesuatu yang baik, dan juga tidak menguntungkan saya. Lalu untuk apa kamu mencerita kepada saya?" Maka Sokrates mengatakan bahwa ketika engkau melakukan sesuatu, saringlah dengan baik, saringlah dengan bijak apa yang engkau mau katakan, apa yang engkau mau lakukan, dan apapun yang engkau mau putuskan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mendapat sebuah rujukan yang baik. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadikanlah ayat ini menjadi pertimbangan, menjadi barometer ketika kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Ketika hal yang mau kita bicarakan itu tentang sesuatu yang membawa perdamaian, lakukanlah. Ketika kita mengambil keputusan, akan mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu menyangkut hal perdamaian, putuskanlah dengan baik. Dan engkau akan menjalani hidupmu dengan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kehidupanmu akan senantiasa diwarnai dengan perdamaian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati saya, memberkati saudara di hari-hari hidup kita. Amin.